Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dari kelas 4C. Di sini kami akan membahas materi mengenai homomorfisme pada mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu ada Seri Puja Novanti, ada Siti Wasila Junia, ada Eka Listia Novianti, dan ada saya sendiri yaitu Putri Francisca Patricia. Di sini yang pertama ada definisi. Definisi 1 di sini ada misal G, operasi perkalian bintang, dan H, operasi bilangan bulat, bundaran bulat, merupakan dua buah grup, di mana sebuah fungsi pemetaan ini G dan H disebut homomorfisme jika berlaku fungsi X operasi bintang Y ini sama dengan fungsi X operasi bundaran fungsi Y. Dan sifat fungsi X bintang operasi bintang Y sama dengan fungsi X operasi bundaran fungsi Y dinamakan mengawetkan operasi. Artinya, peta hasil operasi X dari operasi bintang Y ini merupakan operasi peta-petanya di H, yaitu fungsi X operasi bundaran fungsi Y. Di sini ada definisi 2, yaitu misalnya G, operasi bintang, dan H, operasi bundaran merupakan dua buah grup, di mana sebuah fungsi pemetaan ini G ke H disebut isomorfisme jika dan hanya jika fungsi 1, di mana pada grup G dan H ini disebut isomorfik akan dinotasikan dengan G sama dengan H. Di sini ada definisi 3, yaitu misal ada fungsi pemetaan G ke H ini merupakan suatu homomorfisme. Kernel di mana dari fungsi ini dinotasikan dengan seperti ini, lambangnya adalah himpunan kernel sama dengan himpunan X merupakan G, di mana kernel X ini sama dengan IH. Dengan IH ini merupakan identitas H. Materi selanjutnya itu akan dibahas oleh Ilah. Untuk Ilah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya materinya yaitu sifat-sifat homomorfisme. Pada teorema 1, misal G, H dua buah grup dan fungsi G memetakan ke H sebuah homomorfisme. Hal berikut ini benar jika sifat-sifatnya itu yang pertama yaitu jika IG, IH masing-masing identitas di G dan H, maka fungsi IG sama dengan IH. Buktinya ingat kembali sifat identitas yaitu IG sama dengan IG karena fungsi homomorfisme maka fungsi IG sama dengan fungsi IG. Hal ini hanya bisa terjadi untuk fungsi IG sama dengan IH, yaitu mengawetkan operasi hasilnya. Next. Untuk fungsi yang kedua, yaitu untuk sebarang G elemen grup G, maka fungsi G inverse sama dengan fungsi G inverse, fungsi G kurung inverse. Buktinya telah diketahui bahwa IG sama dengan GG inverse karena fungsi homomorfisme, maka fungsi IG sama dengan fungsi G kali fungsi G inverse. Dari bagian A didapat IH sama dengan fungsi G kali fungsi G inverse. Dari persamaan terakhir ini diperoleh fungsi G inverse sama dengan dalam kurung fungsi dalam kurung G tutup kurung inverse. Jadi di sini homomorfismenya itu mengawetkan inverse. Selanjutnya. Untuk sifat yang ketiga yaitu jika A subgrup dari G, maka fungsi A subgrup dari H. Jika B subgrup dari H, maka fungsi inverse B merupakan subgrup dari G. Mungkin sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ilah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Puja. Untuk Puja dipersilahkan. Baik, terima kasih.
Selanjutnya pada teorema 1, di sini ada nomor 5, kernel dari Pi merupakan subgrup dari G. Lalu berikutnya nomor 6, sebarang X elemen kernel Pi dan G elemen G, maka G operasi G inverse merupakan elemen dari kernel Pi. Next. Berikutnya ada teorema 2, di mana misal G dan H dua buah grup dan Pi merupakan G pemetaan ke H suatu isomorfisme, pernyataan berikut bernilai benar. Yang pertama ada P inverse akan sama dengan H memetakan ke G merupakan sebuah isomorfisme. Pembuktiannya bernilai benar sebagai konsekuensi logis dari P isomorfisme atau homomorfisme yang satu-satu dan fungsi pada. Lalu yang kedua ada mutlak G akan sama dengan mutlak H. Buktinya sama dengan pembuktian 1, di mana bernilai benar sebagai konsekuensi logis dari P isomorfisme atau homomorfisme yang satu-satu dan berfungsi pada. Next. Udah di next belum ya? Udah. Oke, untuk yang nomor 3, dalam teorema 2, di sini jika G grup abelian, maka H juga grup abelian. Dengan pembuktiannya, ambil sebarang anggota H1 dan H2 di himpunan H, karena Pi bersifat onto, maka ada G1, G2 di G, sehingga fungsi pemetaan Pi G1 sama dengan H1 dan Pi G2 sama dengan H2. Dari hubungan ini didapat H1 H2 akan sama dengan pemetaan Pi G1 Pi G2 sama dengan fungsi Pi G1 G2 sama dengan fungsi Pi G2 G1 akan sama dengan pula dengan Pi G2 Pi G1, yang itu berarti sama dengan H2 H1. Lalu yang nomor 4, jika G grup siklis, maka H juga grup siklis. Dengan pembuktian, perlu diingat kembali bahwa G sama dengan G, suatu G elemen G. Selanjutnya tunjukkan bahwa H sama dengan pemetaan G, selanjutnya dimanfaatkan sifat isomorfismenya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Seri Puja yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal ini akan dijelaskan oleh Eka. Kepada Eka dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, kali ini di sini ada contoh soal setelah tadi kita mempelajari materi-materi oleh rekan-rekan saya. Di sini ada contoh soal nomor 1, periksa fungsi berikut. Apakah fungsi homomorfisme atau bukan? Nah, yang contoh yang bagian A itu fungsi memetakan bilangan bulat 100 ke bilangan bulat 100 dengan fx sama dengan 2x. Untuk penyelesaiannya, ambil sembarang A, B, anggota bilangan bulat 100, perhatikan bahwa FA tambah B sama dengan 2 dikali A ditambah B, lalu untuk FA ditambah B sama dengan 2A ditambah 2B, FA tambah B sama dengan FA ditambah FB. Karena fungsi A ditambah B sama dengan fungsi A ditambah fungsi B, karena bentuknya seperti ini, maka F ini atau fungsi ini merupakan homomorfisme. Nah, selanjutnya masih contoh soal nomor 1, yaitu periksa fungsi berikut apakah fungsi homomorfisme atau bukan. Tapi ini di bagian B-nya. Jadi, di sini ada fungsi G yang memetakan bilangan bulat 10 ke bilangan bulat 10 dengan Gx sama dengan X kuadrat. Penyelesaiannya, ambil sembarang X, Y anggota bilangan bulat 10. Perhatikan bahwa X dikali Y sama dengan Gx dikali Gy. Gx kali Y sama dengan XY, lalu dikuadratkan. Gx kali Y sama dengan X kuadrat dikali Y kuadrat.
Gx kali Y sama dengan Gx dikali GY. Karena Gx kali Y sama dengan Gx kali GY, maka jadi fungsi G ini merupakan fungsi yang homomorfisme. Next. Nah, sekarang kita ke contoh nomor 2. Diketahui suatu fungsi yang memetakan dua buah grup bilangan bulat dengan operasinya itu penjumlahan dengan fungsi G dengan operasinya itu perkalian, di mana fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Fungsi memetakan Z ke G dengan fungsi A sama dengan G pangkat A. Setiap A anggota bilangan bulat. Buktikan bahwa fungsi tersebut adalah suatu homomorfisme. Untuk penyelesaiannya, kita ambil sembarang A, B anggota bilangan bulat. Perhatikan, fungsi A ditambah B sama dengan fungsi A dikali fungsi B. Fungsi A ditambah B sama dengan G pangkat A ditambah B. Fungsi A ditambah B sama dengan G pangkat A dikali G pangkat B. Fungsi A ditambah B sama dengan fungsi A dikali fungsi B. Karena fungsi A ditambah B sama dengan fungsi A dikali fungsi B, dan A, B itu merupakan anggota bilangan bulat, dan fungsi A, fungsi B anggota G, maka terbukti bahwa fungsi tersebut merupakan suatu homomorfisme. Sekian saja dari saya kembalikan kepada. Terima kasih Eka yang telah menyampaikan materinya. Sekian pembahasan materi mengenai homomorfisme dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.